kesalehan sebagai wujud dari kita bertuhan, wujud dari kita bertauhid, wujud dari kita merasa dekat dengan Allah. Nah, kesalehan itu aktualisasi dari tauhid, dari takwa yang berupa kebaikan hidup dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran, sikap, dan tindakan. Saya yakin kalau gerakan kesalehan ini menjadi gerakan kolektif di bangsa ini, itu akan melahirkan sikap yang religius ya, dari warga sampai elit bangsa. Korupsi tidak akan merajalela gitu ya, penindakan sewenang-wenang tidak akan merajalela, termasuk mereka yang punya hasrat kuasa berlebih sehingga kekuasaan itu malah hanya untuk meraih kursi, lupa amanat, itu terjadi karena tingkat kesalehannya tidak teraktual. Mereka beragama, mereka fasih gitu ya, tetapi kesalehan itu tidak membuat dirinya menjadi terkekang dalam kebaikan. Juga tidak akan korupsi banyak. Orang korupsi itu kan merasa dirinya bisa menipu sistem, lupa bahwa Allah tidak akan pernah tertipu. Nah, jiwa saleh ini harus melahirkan religiositas. Yang kedua, solidaritas. Solidaritas sosial yang karitatif insya Allah sudah berkembang di Indonesia ini. Orang biasa berbagi, orang biasa memberi, termasuk berkurban ya, biarpun terus harus ditingkatkan. Tetapi solidaritas yang memposisikan diri senasib dengan mereka yang berkekurangan dan lalu lahir kepedulian ya sesuai dengan posisi dan peran masing-masing, disitulah yang perlu diasah sekarang ini. Yang muncul sekarang itu kan egoisme ya, lebih di para elit gitu ya. Bisa kita lihatlah sekarang pasca pilpres, pasca pileg gitu, para elit bukan berpikir bangsa ini mau dibawa kemana, tetapi satu sama lain saling menjatah kursi gitu kan, kemudian berebut kursi. Memang betul bahwa partai politik dan elit politik itu pekerjaan utamanya ya who gets what, when, and how gitu. Siapa dapat apa, bagaimana caranya. Tetapi ya kan kita ini bangsa Indonesia, katanya punya Pancasila, katanya religius. Mestinya menyadarkan para elit bahwa bangsa kita ini problemnya banyak, kesenjangan sosial masih tinggi, harus ada jiwa kepedulian terhadap keadaan, jangan menikmati dan berebut kekuasaan tanpa hati gitu ya. Nah, ini penting menjadi pelajaran agar kita ini naik kelas lah secara peradaban gitu, supaya tidak ribut dalam hal-hal yang sifatnya kekuasaan. Bangsa kita ini problemnya banyak, kesenjangan sosial masih tinggi, harus ada jiwa kepedulian terhadap keadaan, jangan menikmati dan berebut kekuasaan tanpa hati gitu ya. Nah, ini penting menjadi pelajaran agar kita ini naik kelas lah secara peradaban gitu, supaya tidak ribut dalam hal-hal yang sifatnya kekuasaan. Nah, lalu munculkan sikap kenegarawanan gitu loh, kenegarawanan. Jadi di posisi manapun orang itu, jika ada jiwa solidaritas kolektif yang lebih dari karitatif gitu, tapi yang bersifat kenegarawanan, itu bentuk dari jiwa sosial sebenarnya, yakni bagaimana menempatkan kepentingan bangsa, negara, dan kepentingan umat semesta di atas kepentingan diri dan kelompok sendiri. Elit politiknya yang dimaksud menteri, bukan? Para menteri? Enggak, saya tidak akan nyebut siapa saja. Jadi elit politik siapa saja, nanti saya pikir kita tidak menuding satu persatu. Juga saya pikir juga di Ormas juga perlu menyadari bahwa perjuangan mencerdaskan masyarakat, rakyat itu juga menjadi tugas penting buat organisasi kemasyarakatan. Sehingga organisasi kemasyarakatan itu juga melahirkan gerakan kepedulian tadi.